Menurut Kiai Haji Idrus Ramli, kelompok yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani merupakan kelompok yang tidak berakhlak. Dan sebaliknya, bagi yang mengakui nasabnya Ba'alwi artinya sebagai orang yang paling berakhlak, karena menurutnya, ulama terdahulu yang muktabar mengakui klan Ba'alwi sebagai keturunan yang sahih tersambung dengan nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kami tak akan pernah lupa rekam jejakmu, Ustadz Idrus Ramli yang terhormat, yang secara tak berakhlak berusaha mendongkel NU dengan NUGL. Dengan jargon NUGL adalah NU yang paling lurus. Padahal kami semua sudah paham, NUGL kiblatnya kemana, yaitu para Habib-Habib Petamburan. Banyak di antara kita yang masih sering salah kaprah dengan istilah kelompok NUGL. Mereka mengira bahwa NUGL itu resmi. Bahkan ada yang menganggap bahwa NUGL itu NU-nya Mbah Hashim. Ada juga yang mengatakan bahwa NUGL itu lebih NU dari NU. Usut punya usut, selidik punya selidik bahwa ternyata NUGL merupakan komplotan orang-orang yang terdiri dari orang yang sakit hati. Karena kalah dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Tanfiziyah PBNU, yaitu Saudara Ustadz Idrus Ramli, dan juga orang yang baru lulus belajar agama di Timur Tengah, yang ingin secara instan menjadi imam besar, yaitu Saudara Ustadz Lutfi Basori. Mereka merupakan orang-orang yang kalah, tergeser, tidak mendapat dukungan untuk duduk dalam kepengurusan di pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Sehingga mereka berkomplot membentuk wadah baru secara ilegal, yakni NUGL. Selain itu, mereka komplotan, NUGL, seakan juga merasa menjadi yang paling alim di antara para ulama sesepuh NU, yang telah merestui kandidat pengurus besar Nahdlatul Ulama yang resmi, yang telah terpilih secara aklamasi. Secara organisasi, mereka membuat struktur organisasi sendiri sesuka hati, tanpa melalui proses aklamasi, karena memang tidak memiliki keanggotaan struktural. Bukan rahasia lagi, kiblatnya NUGL itu ke Petamburan. Dengan mengangkat dua imam besar, yaitu Ustadz Lutfi Basori dan Habib Rizik Syihab. Nah lucu kan? Walhasil, mereka, NUGL, pun berhasil menjaring sebagian kecil umat kultural yang masih sangat awam. Umat awam ini terbagi tiga, yaitu 1. Umat awam yaitu Nahdiyin yang masih bodoh. 2. Umat awam yang fundamental, yaitu kaum yang penting aswaja, tanpa meneliti. 3. Umat awam pembonceng kepentingan. Umat awam, yaitu Nahdiyin yang masih bodoh, adalah warga NU yang tidak mengerti garis perjuangan dakwah NU, tidak mengerti struktural organisasi NU, sehingga mudah dikelabui oleh pihak-pihak lain di luar PBNU, yang mengatasnamakan NU. Umat awam yang fundamental, merupakan umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka biasanya hanya tahu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengamalkan, kunutan, tahlilan, maulidan, ziarah kubur. Tetapi semangat Ahlus Sunnahnya memang luar biasa, namun otaknya kosong, sehingga mudah termakan hoaks dan fitnah. Seperti jargon yang dihembuskan oleh mereka, bahwa NU yang sekarang dengan NU-nya Mbah Hashim itu berbeda. Atau NU Gus Dur itu aliran liberal, NU Kiai Said itu aliran Syiah. Mereka mengklaim bahwa NUGL itu sama dengan NU-nya Mbah Hashim. Dan lain sebagainya, yang semuanya hanyalah hoaks dan fitnah. Tetapi mereka termakan oleh hoaks dan fitnah itu, tanpa bisa berpikir jernih. Umat awam pembonceng kepentingan, adalah orang-orang yang memang berasal dari kelompok-kelompok yang membenci Nahdlatul Ulama. Mereka sangat menginginkan kehancuran NU sehingga mereka ingin merusak NU dari dalam NU itu sendiri. Dengan memprovokasi warga awam NU, mereka senantiasa berupaya membuat air kolam NU menjadi keruh. Dan ingin memancing di air keruh tersebut. Mereka berasal dari kelompok-kelompok yang ingin menguasai NKRI, yaitu untuk menguasai sumber daya alam, sosial, budaya, politik, dan agama. Tetapi, mereka harus menghancurkan penjaganya dahulu, yaitu NU. Oleh karena itu, mereka selalu membonceng untuk mencari peluang yang bisa menghancurkan NU, baik dari luar, maupun dari dalam NU itu sendiri. Jadi, NUGL atau NU garis lurus, merupakan gerakan yang berafiliasi dengan Petamburan, karena secara akidah sama. Tetapi, sepertinya mereka juga tidak sadar, kalau mereka juga dimanfaatkan oleh orang-orang dari kelompok Islam transnasional, seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir, HTI, juga Wahabi atau Salafi Wahabi.
Sehingga justru akhirnya, mereka lebih cenderung menjadi NU rasa Petamburan, atau NU rasa Wahabi. Sehingga garis perjuangan NUGL sudah keluar jauh dari garis perjuangan NU yang sesungguhnya, yaitu mementingkan kepentingan bangsa dan agama, serta kemaslahatan umat manusia Indonesia pada khususnya. Kiprah NUGL selama ini, terus berusaha untuk memutus mata rantai antara warga Nahdliyin dari ulama dan Kiai NU. Komplotan barisan sakit hati itu sangat mendukung upaya fitnah-fitnah busuk kepada pimpinan PBNU. Yakni saat masa kepemimpinan Kiai Haji Said Aqil Siroj. Mereka selalu berupaya bertentangan dengan pimpinan PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj, bahkan menuduh serta menuding Kiai Said dengan sebutan sebagai Kiai Liberal. Bahkan, menyebut NU sebagai aliran Nusantara, yang diplesetkan sebutan anus. Sungguh kelompok paling berakhlak bukan? Tujuannya adalah, berusaha agar umat Islam khususnya warga Nahdliyin, untuk tidak lagi menghormati, tidak lagi takzim, tidak lagi percaya dan meninggalkan Nahdlatul Ulama. Di bawah kepemimpinan PBNU, yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Said Aqil Siroj. Demikian pula yang ketika itu, PBNU yang dipimpin oleh Gus Dur pun mengalami hal yang sama. Upaya-upaya untuk menghancurkan NU dari dalam, oleh komplotan NUGL, tentulah segala macam cara, mulai dari stigmatisasi, Syiah dan liberal, pada tokoh-tokoh NU, sampai stigmatisasi bahwa NU di bawah struktural PBNU, telah keluar dari kitoh. Sungguh sadis bukan? Jadi pada kesimpulannya, bahwa NUGL atau NU garis lurus adalah barisan orang-orang yang berkomplot untuk memutuskan dirinya dari mata rantai perjuangan Nahdlatul Ulama. Sehingga, semua pendapat serta keputusan yang terkait dengan orang atau komplotan NUGL, tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. NU hanya ada satu NU, yaitu NU Nahdlatul Ulama, di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, tanpa ada embel-embel garis bengkok, lurus, ataupun ngaceng. Kepemimpinan NU PBNU adalah mata rantai yang terus bersambung dan berkesinambungan, sejak NU-nya Mbah Hashim Asy'ari, hingga saat ini yang dipimpin Gus Yahya Saquf. Sedangkan yang lainnya, sudah pasti bukan NU, atau NU ilegal, yang merupakan kelompok pengacau yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama. Pada dasarnya, kehadiran NUGL hanyalah untuk mengacaukan dialektika internal NU. Karena kalau NU yang asli, pasti akan pro-Pancasila, dan pro-Bhinneka Tunggal Ika. Akidah Islamnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwahnya menyejukkan bil hikmah, semangatnya hubul waton minal iman. Kalau ada NU yang tidak pro-Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bisa dipastikan itu bukan NU, pasti cuma ngaku-ngaku NU, dan pasti cuma membonceng NU, yang menginginkan NU hancur. Maka tidak aneh, jika hari ini kelompok tersebut yang paling keras membela nasab Bahalwi. Nasab imam besarnya, yang sudah rungkat secara uji pustaka maupun ilmu genetika. Walaupun dengan narasi ngawur sekalipun. Demikian yang bisa kami sajikan, semoga mencerahkan.